ku jalani, yang masyhur damai di kata orang, terbang di kampung dan rumahku, di sana lalu tanpa senang. Nadaku yang lupakan, engkau ku banggakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya pada hari ini? Kita akan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat juang 45. Kita akan sama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kami bersyukur Bapa. Luar biasa Bapa, Kau berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sangat baik. 76 tahun sudah Tuhan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan. Walaupun di masa pandemi seperti ini Tuhan, kami tetap yakin. Kami tetap yakin Engkau baik. Engkau baik untuk bangsa kami. Dan kami yakin Tuhan, bangsa kami sehat. Terima kasih Bapak, bangsa kami hebat. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan
amanat agungmu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati dan penuh kasih ilahi, penuhi kami Tuhan dengan tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Ini kami Tuhan. Oh, glory, glory, glory Tuhan. Kami datang lagi Tuhan. Yes, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agungmu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksi. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi, penuhi kami Tuhan dengan tempat yang tertinggi, dan bertukar semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Haleluya. Urapi kami Tuhan. Yes. Yes Lord, penuhi kami Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi
masih mau lebih dalam masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, karena kami tahu Engkau begitu baik. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan seperti Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Bersama saya katakan amin. Iya, yang di rumah boleh tos sama kanan kirinya, sama papa mamanya, sama adik kakaknya. Saya juga mau tos sama teman-teman di sini. Tos semuanya. Yes, Tuhan luar biasa. Amin saudara. 1, 2, 3. Na 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 na. Oh, one more. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam. Mana tangannya, katakan tanganku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih semuanya. One more, na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na. Yang wanita katakan Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. yang pria yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Katakan tanganku Angkat padamu, amin, mensyukuri rahmat yang Kami. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersama katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sekali bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Mana tepuk tangan untuk Tuhan. Bersama katakan tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sebab rahmat-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan,
dan senantiasa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya firman Tuhan yang sudah disiapkan hambanya, yang Tuhan sudah berikan luar biasa. Kita tundukkan kepala, kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih. Saat ini kami mohon Tuhan, Engkau yang mengetahui hati kami. Engkau yang akan menyelidiki hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau yang tahu kedalaman hati kami, seberapa cinta kami kepadamu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami buka telinga kami, kami membuka hati kami Tuhan. Kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk ditaburi Tuhan, dan kami siap untuk bertumbuh. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi kita katakan selidiki Aku, amin. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Kami mau lebih lagi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, amin, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
Kami buka telinga kami Tuhan, siap diisi firman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah menyertai Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema iman wanita yang mengalami pendarahan. Firman Allah terambil dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah tersebut. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Haleluya, Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan sangat baik. Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, nama Yesus pada waktu itu mulai terkenal karena pengajaran-pengajarannya yang berwibawa dan mujizat-mujizat, tanda-tanda heran yang dia lakukan. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dia melepaskan orang yang dirasuk setan, dia mengadakan hal-hal yang dahsyat, yang ajaib. Dalam firman Allah ini, Markus 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-34. Pada waktu itu Tuhan Yesus berada di tepi danau. Banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk melihat dia. Mereka ingin mendengarkan pengajarannya. Bahkan mereka ingin melihat mujizat-mujizat yang dia akan kerjakan. Pada waktu itu datanglah seorang kepala rumah ibadat untuk berjumpa dengan Yesus. Orang ini bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, maka tersungkurlah ia di depan kaki Tuhan. Dan dia memohon kepada Tuhan demikian, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Karena itu saya meminta, datanglah kiranya engkau meletakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan hidup." Yairus, kepala rumah ibadat ini mengalami pergumulan yang sangat berat oleh karena anaknya sakit keras, hampir mati. Secara manusia mustahil untuk kesembuhan anak tersebut. Karena itu dia mencari Yesus, dia mendengar tentang Yesus, dan dia berharap supaya Tuhan Yesus akan datang, menumpangkan tangan kepada anaknya, berdoa untuk anaknya sehingga anaknya akan sembuh, akan sehat. Yesus pergi bersama dengan kepala rumah ibadat ini untuk menyembuhkan anaknya
yang sedang sakit parah tersebut. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan ada seorang yang sudah merindukan mujizat, sedang merindukan mujizat. Seorang wanita di dalam ayat yang ke-25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Wanita ini sangat menderita Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena 12 tahun dia mengalami pendarahan. Dia sudah diobati oleh berbagai tabib. Dia sudah menghabiskan begitu banyak dana yang dia miliki untuk memperoleh kesembuhan, tetapi dia tidak mengalami kesembuhan. Ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Keadaan wanita ini bukan tambah baik. Diobati oleh berbagai tabib, tapi tidak ada hasilnya. Bahkan keadaannya semakin parah. Penderitaan wanita ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena orang yang mengalami pendarahan seperti wanita ini, maka orang tersebut dianggap najis. Karena itu wanita tersebut tidak bisa berfellowship dengan orang lain, tidak bisa berjabat tangan dengan orang lain. Dia tidak bisa memeluk orang-orang atau keluarganya, saudara-saudaranya yang dia kasihi, karena dia dianggap najis. Dan orang yang bersentuhan dengan dia akan mengalami najis, kenajisan. Jadi wanita ini mengalami penderitaan fisik yang berat, yang hebat, tambah parah sakitnya. Kemudian dia juga mengalami penderitaan psikis, penderitaan mental. Karena dia dikucilkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tidak bisa menikmati kehidupan yang normal. Impiannya menjadi buyar, berantakan. Cita-citanya tidak bisa terlaksana. Dia berusaha dan berusaha. Dia mencari tabib yang terbaik, tetapi dia tidak mengalami kesembuhan. Namun demikian Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, dia sebagai pribadi dia berjuang, dia bergumul, dia ingin mengalami kesembuhan. Di dalam ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perhatikan di sini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini poin yang sangat penting sekali. Dia sudah mendengarkan Yesus melakukan tanda-tanda heran, mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, melepaskan orang dirasuk setan, mengajar dengan penuh wibawa dan otoritas. Timbul satu pengharapan di dalam batinnya. Timbul iman di dalam hatinya. Karena iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Allah. Dia sudah mendengar tentang Yesus, tetapi belum berjumpa dengan
Yesus. Dalam hatinya percaya bahwa kalau dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus berdoa untuk dia, maka dia akan mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, barangkali di antara saudara sekalian ada yang mengalami pergumulan yang berat. Seperti wanita ini mengalami pergumulan selama 12 tahun, sakit pendarahan, tambah memburuk, tambah parah. Secara kedokteran tidak ada obatnya. Artinya secara manusia tidak bisa lagi disembuhkan. Tetapi ada berita. Yesus adalah jawaban untuk pergumulanmu. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dia memiliki otoritas, dia memiliki kuasa, dia sanggup membuat mujizat, dia sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, datanglah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Karena Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang mencari Yesus dengan segenap hatinya tidak akan sia-sia usahanya. Orang yang sungguh-sungguh berdoa dan beriman kepada Tuhan Yesus sangat dihargai oleh Allah. Setiap usaha untuk mendekat kepada Allah, untuk mencari wajah Tuhan, untuk merendahkan hati di hadapan Allah, akan mendapatkan kasih karunia Allah. Karena sesungguhnya kasih karunia Allah disediakan bagi semua orang. Dan bagi kita yang percaya kepada Yesus, Allah sudah menyediakan kasih karunia yang berkelimpahan. Allah sanggup melakukan mujizat dalam situasi apapun. Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu keadaan, karena Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha hadir, Dia Allah yang maha tahu, dan Dia Allah yang mengasihi saudara. Wanita ini tahu hukum Yahudi melarang dia menyentuh orang sehat atau menyentuh sesama, karena dia bisa dihukum, karena dia dianggap najis. Barang yang dia sentuh atau orang yang dia sentuh akan dianggap najis. Karena itu wanita ini berkata di dalam hatinya, ayat 28, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia yakin waktu dia menjamah jubah Yesus, maka kesembuhan dari Yesus akan mengalir di dalam tubuhnya. Iman wanita ini luar biasa. Dia yakin, dia percaya. Firman Allah berkata, kalau kita percaya maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Poin yang sangat penting di sini adalah percaya. Tadi dia sudah mendengar tentang Yesus. Sekarang dia masuk kepada tahap yang sangat menentukan, yaitu dia percaya. Dia akan disembuhkan. Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan, baik sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan keuangan, pergumulan dalam usaha, pergumulan dalam keluarga, asal engkau percaya Yesus jawaban, maka engkau akan melihat pertolongan Allah. Sangat penting untuk percaya, karena kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita percaya, kita akan melihat berkat-berkat Allah dicurahkan. Kalau kita percaya, kita akan melihat mujizat Allah. Allah mengasihi saudara,
Allah ingin memberi yang terbaik, bahkan Dia sanggup membuat mujizat. Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha hadir, dan Dia Allah jawaban dari seluruh pergumulan umat manusia. Pertama, wanita ini mendengar tentang Yesus. Sangat penting mendengar firman Allah. Karena Allah bekerja melalui firman. Allah bekerja sesuai dengan firman. Apa yang difirmankan Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Allah akan melaksanakan apa yang difirmankannya. Sangat penting kita mendengarkan tentang Yesus, mendengarkan firman Allah. Karena dari pendengaran akan firman Allah maka timbul iman. Bangkit di dalam diri kita iman. Iman akan bekerja waktu kita mendengar firman Allah. Dan yang ketiga, wanita ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Yang ketiga, dia bertindak. Iman tanpa perbuatan mati. Iman lahir dari firman Allah, tapi tidak cukup sampai di situ. Iman harus diwujudkan dengan suatu tindakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kalau engkau sudah mendengarkan firman Allah, engkau harus percaya. Kemudian kalau engkau sudah mendengarkan firman Allah dan Tuhan menyuruh engkau melakukan sesuatu, lakukan. Karena mujizat akan terjadi waktu saudara melakukan firman Allah. Apa yang Allah suruh engkau lakukan, maka Allah akan melakukan rencananya, melakukan bagiannya. Engkau akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Wanita ini bertindak. Mendengar firman Allah sangat penting. Percaya firman Allah sangat penting. Tetapi belum lengkap, belum sempurna. Harus sampai di level melakukan firman Allah, bertindak sesuai dengan firman Allah. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, kepala rumah ibadat, di mana Yesus akan datang untuk mendoakan untuk kesembuhan anak perempuan Yairus yang sakit parah hampir mati. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Wanita ini memiliki tekad yang sangat kuat. Dia harus berjumpa dengan Yesus. Dia harus menjamah Yesus. Dan dia tahu dia hanya bisa menjamah jubahnya. Tapi dia percaya menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dia tidak peduli berapa banyak orang yang sedang mengikuti Yesus. Dia harus masuk dalam desakan orang. Dia harus maju melangkah. Karena sementara Yesus berjalan bersama dengan begitu banyak orang, wanita ini dengan susah payah, dengan usaha yang maksimal, dia menerobos dalam kerumunan orang banyak. Dia mendekati Yesus, kemudian dia memegang jubah Yesus, dan dia percaya asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Firman Allah berkata, ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Waktu dia bertindak dengan iman, dia maju dalam kerumunan orang, desakan orang, kemudian akhirnya dia dekat dengan Yesus, dan dia pegang dengan iman jubah
Yesus. Kuasa yang mengurapi Yesus mengalir melalui jubah yang dipegang oleh wanita ini. Kuasa kesembuhan mengalir, dan pada saat itu wanita tersebut merasa dia sudah sembuh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, ingat, mendengarkan firman Allah, percaya firman Allah, dan bertindak sesuai dengan firman Allah, maka engkau melihat karya Allah yang besar akan terjadi. Ingat, Allah melakukan sesuai dengan firman-Nya. Allah bertindak sesuai dengan apa yang Dia sudah firmankan. Dan firman yang Allah sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau kita percaya, kita mendengar firman Allah, kita percaya firman Allah, kita melakukan firman Allah, maka Allah akan menggenapinya. Allah akan melakukan bagiannya. Mujizat adalah bagian Allah, bukan bagian kita. Membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah bagian Allah, bukan bagian kita. Memberikan kesehatan adalah bagian Allah. Memberikan kesembuhan adalah bagian Allah. Membuat mujizat adalah bagian Allah. Mengirimkan berkat demi berkat adalah bagian Allah. Memberikan kita kemenangan adalah bagian Allah. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Ada banyak hal yang tidak bisa didapat dengan uang. Ada banyak hal yang tidak bisa didapat dengan kedudukan. Ada banyak hal yang tidak bisa didapat dengan kekuasaan manusia. Hanya Allah yang bisa membuat mujizat, memberi kesehatan, memberi kesembuhan, memberi kemenangan, memberikan iman, memberikan pengharapan, memberikan kasih, memberikan pengampunan, memberikan hidup kekal. Ada begitu banyak hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan Allah mau melakukan bagi orang yang mendengarkan firman-Nya, percaya akan firman-Nya, dan melakukan akan firman-Nya. Tuhan Yesus dalam ayat 30 berkata, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Yesus tidak tahu siapa yang menjamah jubahnya. Tapi Yesus tahu ada kuasa yang mengalir dari tubuhnya ke jubahnya. Ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Yesus tahu, dia sadar akan hal itu. Karena itu dia bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Wanita ini, dia sudah mengalami mujizat, dia sudah mengalami kesembuhan. Dia datang di hadapan Tuhan. Dia tersungkur di hadapan Allah. Dan dia menyaksikan, menyampaikan apa yang dia sudah alami. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan, kasih karunia yang Tuhan berikan, tujuannya supaya kita tersungkur di hadapan Allah, sujud di hadapan Allah, menyembah Allah atau memuliakan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam nama Yesus, kalau engkau diberkati dan merasa diberkati oleh Tuhan, berikan
pujian, berikan hormat, berikan kemuliaan kepada Allah, karena Allah yang melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Barangkali ada orang-orang lain yang ingin mengalami mujizat tetapi tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh wanita tersebut. Karena wanita tersebut, dia datang, dia sudah mendengar tentang Yesus, dia sudah memiliki iman, dan dia percaya kalau dia berjumpa Yesus, asal dia pegang saja jubah Yesus, maka dia akan sembuh. Ingat, mendengar firman Allah sangat penting. Percaya firman Allah sangat penting, tetapi belum sempurna. Itu akan menjadi sempurna kalau kita melakukan firman Allah. Karena orang yang melakukan firman Allah adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Wanita ini tersungkur di depan Yesus, menyembah Tuhan dan menceritakan kesaksian di mana dia sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkata kepada perempuan itu, katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Wanita ini bukan hanya mengalami kesembuhan, tetapi yang lebih penting dari kesembuhan itu adalah keselamatan. Ada banyak orang sedang bergumul hari-hari ini untuk kesembuhan, untuk sembuh dari COVID-19. Semua orang yang sakit ingin sembuh, tetapi ada yang jauh lebih penting dari kesembuhan fisik, yaitu keselamatan. Karena kalau saudara sembuh tapi tidak percaya Yesus, suatu saat akan meninggal. Karena umur manusia ada batasnya di bumi ini. Setiap manusia ada waktunya di bumi ini. Keselamatan, itulah yang pertama dan terutama di dalam hidup ini. Wanita ini mengalami kesembuhan dan luar biasa. Tuhan Yesus berkata kepada wanita tersebut, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Wanita ini mengalami kesembuhan dan juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Oh, luar biasa. Perasaan wanita itu tentu begitu senang, begitu bergembira karena dia tahu dia sudah disembuhkan, dan lebih daripada itu dia sudah mengalami keselamatan. Bapak Ibu Saudara saya kasih, dalam nama Yesus, keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Sekali lagi, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Aku." Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kalau engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, hari ini adalah hari keselamatan untuk saudara. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Akuilah Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai Juru Selamat. Karena kalau engkau percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, maka engkau menerima anugerah keselamatan. Wanita ini disembuhkan oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus? Datanglah kepada Tuhan. Dengarkan firman dari Allah. Percayalah firman Allah dan lakukan firman Allah. Maka engkau akan melihat hal-hal yang besar, yang luar biasa Tuhan akan kerjakan bagi hidupmu, dengan tujuan
supaya Engkau memberikan pujian, hormat, syukur dan kemuliaan bagi Allah, supaya melalui mujizat itu, berkat itu, pertolongan Tuhan itu, Engkau menyembah Allah dan mengagungkan Allah. Dan itu menjadi kesaksian bagi hidupmu, bagi keluargamu, bagi banyak orang, supaya melalui hidupmu banyak orang akan diberkati. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, luar biasa Tuhan berbicara sama kita. Amin saudara, kita responi firman Tuhan. Kita mau berdoa untuk bangsa, kita mau berdoa untuk keluarga kita mau berdoa untuk kesehatan kita mau berdoa untuk pandemi di negeri Indonesia ini. Haleluya Yesus. Kami mau berdiri Bapa untuk bangsa kami Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu, amin. Dan rencanamu yang mulia, amin. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bersama bagi bangsa ini, Yesus. Kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi di Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Bangsa ini, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Sungguh semua karena penyertaan-Mu sepanjang 76 tahun ini Tuhan. Bangsa Indonesia, tanah air kami tercinta, boleh ada sebagaimana ada saat ini. Sungguh semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas Indonesia. Kami mengucap syukur begitu banyak mukjizat yang Tuhan lakukan atas Indonesia. Terlebih kami sebagai warga negara Indonesia, kami bersyukur menjadi bagian dari rencana Tuhan atas Indonesia. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu buat pemerintahan kami. Kami bersyukur untuk setiap
bersyukur Tuhan. Dan biarlah Tuhan, di ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini Tuhan, bersama-sama seisi rumah, bersama-sama jemaat Karis Tuhan, kami mau berkatakan berkat atas Indonesia. Kami katakan Indonesia dipulihkan. Kami katakan Indonesia dipulihkan dan dilahirkan. Indonesia disembuhkan dari segala virus COVID-19 dan sakit apapun. Indonesia dijauhkan dari mara bahaya, bencana, baik dari darat, laut, dan udara. Dan kami berkatakan ada shalom buat Indonesia. Shalom dan damai sejahtera yang daripada Bapa melimpah atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Siangga sampai Pulau Rote. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Biarlah pemerintahan yang ada melaksanakan tugasnya dengan rasa takut akan Tuhan, dengan hati Bapa melayani dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan secara dalam segala bidang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kami dapat melalui setiap hal yang terjadi saat ini oleh karena anugerah-Mu. Baik itu pandemi, baik itu kondisi keuangan negara Indonesia saat ini Tuhan. Kami percaya akan ada pemulihan. Kami percaya akan ada kebangkitan yang besar atas Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Pemulihan, keselamatan terjadi atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sebagai warga-Mu, kami sebagai bagian dari negara Indonesia Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati seluruh jemaat Karis baik di pusat maupun di cabang. Ketika negeri kami dipulihkan oleh karena anugerah-Mu, maka kami percaya setiap keluarga, setiap jemaat di Karis Tuhan baik di pusat maupun di cabang pasti dipulihkan, pasti berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kuasa kesehatan pemulihan ada bersama kami semua Tuhan. Kami boleh sembuh dari segala sakit virus apapun Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan. Terlebih ketika kami tetap setia berdoa berdiri bagi bangsa ini, kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi, baik bagi keluarga kami maupun bangsa dan negara kami Tuhan. Bagi kota di mana kami tinggal, bagi kota di mana kami ditempatkan oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati gembala kami Tuhan. Berkati dan cover terus gembala kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Beserta keluarga dan seluruh staf pastoral juga pekerja Karis, baik di cabang, di pusat, di batu tempat di Karis Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan saat ini Tuhan, kami sepakat yang sakit disembuhkan, yang mengalami kesusahan disembuhkan oleh karena sukacita daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan setiap doa yang kami naikkan di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sepakat katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan Yesus tibalah saatnya untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Allah, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan dari Roh Kudus
menyertai kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, seluruh eksistensi hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin.